Hai para readers, malam ini kita ada di Cekam, cerita mencekam. Dan khususnya tayang malam ini adalah Cekam spesial edisi Halloween. Jadi pastinya diharapkan ceritanya bisa bikin ya minimal begadang kita sampai subuh ya. Oke, kali ini kita ketemu dengan bintang tamu. Siapakah orangnya? Kita langsung saja menuju segmen Cekam. Selamat malam. Malam ini kita akan berbagi cerita mistis yang membuat bulu kuduk kita berdiri. Selamat datang di Cekam. Cerita mencekam. Nah, fellow readers, kita sudah ketemu dengan Nani. Hai. Ya, Nani, kenalan dulu dong. Sekilas tentang dirimu dong. Oke, halo semuanya, aku Nani. Cita-cita menjadi astronot. Oke, baiklah. Dari mana asalnya? Aku asalnya dari Sampit, Kalimantan Tengah. Dari Sampit ya? Baru di Bali setahun terakhir. Oke, nice. Oke, ini segmen Cekam. Jadi kita akan berbagi cerita seram. Apakah ada hubungannya dengan tempat asalnya Nani? Betul, ketika kita bicara soal Sampit, pasti semua orang pasti akan langsung teringat dengan kejadian di tahun 2001. Betul, exactly. 2001 sempat ada huru hara yang cukup besar sampai kalau nggak salah tuh forum internasional menyebutnya sebagai massacre, ya. pembantaian massal. Pembantaian massal. Dimana di situ yang tercatat di lapangan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat LSM dan juga NGO itu jumlah korban jiwanya mencapai 3.000 orang. Oh. Tapi kemudian dicatatkan di negara dengan angka yang berbeda dan lebih sedikit. Tapi we don't go there. Kita semua punya sedikit drama ya, oke. Betul. Tapi secara umum memang Sampit Kalimantan Tengah itu terkenalnya dengan itu. Oke. Wow. Dengan kejadian itu di 2001. Di 2001 ya. Betul. At that moment umur berapa? Di 2001 itu berarti 20 tahun yang lalu. Belum lahir, Kak. Oh. Saat itu aku berusia 9 tahun. Wow, oke. Kelas 6 SD, 5 SD. Nah, itu bisa diceritakan nggak salah satu pengalaman ya? Aku nggak bermaksud untuk boleh dibilang nggak mengorek-ngorek luka lama ya, ataupun karena memang variabelnya luas sekali ya, misalnya dari sosial politik gitu kan, dan segala macam bisa dilihat. Tapi mungkin kalau dari pengalamanku sendiri, kebetulan aku dan keluarga itu tidak mengungsi. Jadi di situ kan yang bertikai itu antara etnis Dayak dan juga Madura. Kemudian aku kebetulan dari kakek Dayak, nenek Banjarmasin. Jadi secara garis aku ingin mengaku jadi orang Banjarmasin ya. Sebagai suku yang tidak termasuk dari kedua itu, rata-rata orang itu akan mengungsi keluar kota. Oke. Karena males banget kan. Memang ada proses evakuasi kan ya dari? Ada. Evakuasi ada Tentara, ya? dari tentara, TNI AD, dan diprioritaskan wanita dan anak-anak. Tapi untuk pihak yang bertikai etnis yang menjadi. Oh iya. Itu semua. Jadi, karena memang yang rawan itu memang yang etnis yang bertikai ya. Betul. Kalau etnis yang non dua itu tadi nggak masalah ya? Sebenarnya penonton dan kita Nggak ini juga kan? Oh, nggak bawa pom-pom kan? kita berada di tengah-tengah situ, namun kebanyakan orang secara mandiri pergi dari tempat itu. Karena ibaratnya medan pertempuran gitu kan. Aku ingat sekali waktu itu 18 Februari 2001, hari Minggu, itu semua orang tetanggaku yang kita suku Banjarmasin itu sudah pulang kampung. Kebetulan waktu itu aku dan keluarga belum sempat untuk pergi, jalan-jalan sudah ditutup. Oke. Gitu. Jadi kita terjebaklah di tengah-tengah. Kayak semacam lockdown gitu? Lockdown, jadi jalan antar provinsi, lintas provinsi itu ditutup oleh suku Dayak.
Jadi memang diisolasi satu kota untuk kemudian di sweeping. Oke. Ya jadi seperti itu, terjebak di tengah-tengah itu, puncaknya di 18 Februari, masuk ke kota Sampit, dan di situ dalam sehari kalau ribuan orang meninggal. Boleh sebat dulu kan? Nggak apa-apa, kalau ngomong tuh nggak santai. Kita butuh meredakan adrenalin. Lempar satu dong. Ntar lempar-lemparan hari ini. Nggak masalah. Ini beberapa menit intro aja udah kayak gini. Ya oke. Lockdown, situasi seperti itu. Nah, ini kan bener-bener nggak cuma sekedar perang fisik ya, ini perang ilmu juga nggak sih? Iya nggak sih, bener nggak sih? Betul sih, karena kita tahu suku Dayak itu pada dasarnya masih animisme kurang adil sih, masih menggunakan kepercayaan gitu, keadaan leluhur dan segala macam, dan mereka memang punya banyak ilmu yang agak sulit diterima di masyarakat modern, tapi memang terjadi di saat itu begitu. Oke. Jadi benar-benar kayak perang supernatural juga ya? Betul. Jadi di sekitar kerusuhan itu sendiri kan banyak sekali cerita-cerita seperti ada Panglima Mandala, seperti Mandala terbang, ada Panglima api, Panglima burung. Oke. Seperti itu. Jadi boleh dibilang itu benar-benar kayak jadi situasi yang sangat mencekam. Entah itu dari sisi fisiknya atau dari sisi metafisiknya ya? Betul, fisik dan non fisik. Fisik dan non fisik ya. Dirimu sendiri pernah jadi saksi nggak, istilahnya pas kerusuhan itu ternyata ngelihat orang dibacok kayak, atau orang diapain kayak? Mungkin karena masih 9 tahun ya, jadi masih menganggap nyata tidak nyata gitu. Cuman beberapa ingatan yang menempel ya memang. Di tengah-tengah chaos seperti itu, secara otomatis sedikit banyak pasti akan terpapar gitu. Yang aku ingat ada tetangga yang disembelih di belakang rumah, ada satu keluarga teman masa kecilku sendiri dibunuh dalam satu kamar kontrakan, berempat dijejer begitu. Oh, berempat di kontrakan? Berempat, ayah, ibu, anak, dan dua. Ayah, ibu, dan dua. Jadi mereka bersembunyi, karena kan untuk kapal sendiri udah penuh semua tuh untuk pergi ke Bangkalan Madura. Itu sudah penuh semua, jadi beberapa terpaksa bersembunyi dulu. Tapi ada yang bilang suku Dayak bisa mencium iya betul. Bau orang Madura dan somehow bisa di-track itu mereka di dalam kapal. Dengar-dengar bau, katanya orang Dayak tuh menciumnya baunya kayak bau sapi katanya. Betul. Asosiasinya terlihat seperti sapi dan tercium seperti sapi. Jadi ketika mereka memenggal kepalanya, katanya tidak begitu berdosa, tidak seperti membunuh karena manusia. Sapi ya, dia visualnya adalah sapi. Iya sih. Itu juga kalau bicara moral pada saat iya, itu ya. Moral dan nurani ya. Betul. Karena kayak kalau sebenarnya kayak gitu kan nggak lepas dari yang namanya kita meletakkan mindset kita seperti apa kan. Betul. Begitu kita sudah tertanam, atau sorry itu saya kita bilang kalau istilah modernnya brainwash, kita di brainwash itu bukan manusia, itu sapi. Betul. Kita akan lebih enteng untuk gorok leher sapi daripada gorok leher manusia kan gitu. Juga menarik karena nggak tahu ya, seiring bertumbuh gitu ya, semakin besar aku kayak mengerti gitu, kayaknya menggorok leher manusia hingga putus tuh bukan hal yang mudah gitu kan, butuh berapa kali kebasan. Tapi beberapa kali di waktu itu aku melihat dengan sekali kebas mereka bisa memenggal kepala manusia. Itu menarik juga sih. Menarik. Maksudnya science behind it gitu kan. Line bold italic. Menarik. Oke. Keringat dingin saya. Ya banyak sebenarnya cerita-cerita tentang Sampit yang pasti kita dengar, atau bahkan sempat ada video yang beredar kan. Tuh bayangkan, aku bisa bayangkan kalau
video itu paling cuman mengcapture sekitar 20% Betul. dari apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Itu aja udah kayak wow, we cannot unsee that gitu kan. Kayak dari video aja itu banyak orang yang istilahnya jadi nggak doyan makan. Apalagi orang yang bener survivornya sana gitu loh. Jadi selama puncaknya itu 2 hari, 18-19 Februari itu puncak. Orang-orang Dayak turun dari atas gunung gitu ya, melakukan sweeping di kota itu dan menembus habis orang mereka. Tapi prosesnya sendiri itu hampir sebulan karena dari mereka memutus listrik, mereka memutus PDAM. Jadi kota itu PDAM juga tidak bisa dikonsumsi, akhirnya karena berbau habis, mayat-mayat dibuang ke sungai soalnya, dan air PDAM kan dari sungai. Jadi selama 1 bulan itu nggak ada listrik, nggak ada air, toko-toko tutup, semuanya dijarah. Jadi memang chaos banget. Dan gradually, ya, maksudnya secara continue, sweeping itu tetap dilakukan untuk mencari mereka yang bersembunyi, mereka yang sampai ke hutan dan segala macam. Iya, balik lagi ya Hero Leaders, diangkatnya dibahasnya cerita ini bukan untuk kita judgmental siapa yang benar dan siapa yang salah ya. Kita di sini hanya berbagi cerita tentang humanity itself justru, terlepas dari betapa horornya memang kejadian yang terjadi di Sampit tahun 2001 dan semoga bisa banyak sekali hal yang kita petik dari pelajaran yang sudah terjadi itu dan jangan sampai itu terulang kembali ya, karena apa ya, di luar sisi politis, sisi etnis, sisi metafisika, itu nilai yang tidak boleh kita kesampingkan adalah nilai kemanusiaan itu sendiri. Dan itu aku pun pernah dapat cerita dari omnya temanku yang TNI waktu itu bertugas untuk evakuasi. Itu juga dia mengevakuasi, dia nyupirin satu truk TNI gitu ya, TNI. Itu isinya perempuan sama anak-anak dan itu campur orang Dayak dan orang Madura. Dibawa ke tempat yang lebih aman di luar dari medan peperangan itu, di luar dari sana. Dan tengah jalan ada seorang Dayak yang stop itu bisnya, di stop terus gitu kan, dan si omnya temanku ini tadi, si TNI ini tadi bilang kalau ini perempuan sama anak-anak, dan ini orang Kalimantan semua, ini orang Dayak semua, dia bilang gitu. Padahal pada kenyataannya ada beberapa orang Madura yang sembunyi dan itu mereka tiarap posisinya di dalam bak truk itu tadi. Kemudian sebelum melintas dia tetap ngotot, si pendekar ini tetap ngotot untuk stay. Dia narik satu garis pakai mandaunya, garis di tanah, di jalan ini, di aspalnya untuk dilintasi sama truk. Habis itu di perjalanan lewat, setelah melintasi garis itu, truk melintasi garis itu, semua yang di dalam truk itu teriak dan semua orang Madura yang perempuan dan anak kepalanya terpenggal otomatis. Wow, itu menyisakan trauma yang cukup dalam juga untuk omnya temanku tadi, yang sampai ketika dia balik ke Malang waktu itu dia nggak bisa ngomong sampai 4 hari. Cerita-cerita seperti itu juga beredar pada saat dan juga pasca kejadian. Jadi seperti misal, karena ada banyak sekali mayat-mayat yang kemudian dipertontonkan, seperti di setiap pos kamling itu kan ada perempuan tanpa kepala ditelanjang, kemudian dipertontonkan, dipajang. Bahkan mereka kadang-kadang cooking show, payudaranya dipotong dan dimasak di atas drum kaleng. Iya. Itu sempat ada di video, untuk menebar teror sebenarnya. Iya. Untuk memberikan peringatan lah. Iya. Cuman karena dari banyaknya kejadian gore seperti itu, ceritanya pun muncul gitu, seperti ada tukang sate atau tukang nasi goreng lewat tanpa kepala. Oke. Atau ya itu
mereka bisa membaui rumah-rumah orang Madura dan kemudian membuat terbakar, tapi hanya di satu rumah itu saja, tidak merembet kemana-mana. Iya, exactly. Banyak cerita seputar itu sih, sampai dengan kerusuhan itu sendiri, dan bahkan sampai sekarang masih ada istilah, maksudnya ada stereotip tertentu tentang orang Dayak dan juga orang Madura. Itu ada yang menarik, Nani, soal cerita yang misalnya tukang sate atau tukang nasi goreng yang tanpa kepala itu ada cerita menarik karena di balik itu kita melihat dari sisi supernaturalnya ya, istilahnya kadang yang namanya yang disebut dengan arwah penasaran itu dia nggak sadar kalau dia mati. Karena mungkin proses matinya begitu cepat. Iya, proses matinya begitu cepat dan dia tidak tahu apa yang terjadi, dan dia merasa dia harus melakukan kegiatannya sehari-hari tanpa dia sadar sebenarnya. Jadi sebenarnya ada beberapa part yang sebenarnya mereka nggak nakut-nakutin, mereka nggak sadar kalau mereka sudah meninggal gitu loh. Jadi ada kasus-kasus seperti itu dan itu banyak sekali macamnya gitu kan. Dan mereka punya kehidupan seperti kita juga kan. Itu kenapa akhirnya ada kayak pasar hantu gitu kan. Betul. Ada pemukiman hantu kayak itu di urban legend yang tersebar di Nusantara. Terus ada nggak setelah kejadian itu yang masih menghantui gitu kira-kira gimana? Betul, ada itu jadi menarik, maksudnya setelah beberapa bulan setelah kejadian kami masih tinggal di rumah yang sama, di tempat yang sama, sementara kanan kiri kebetulan kita di pemukiman Madura gitu. Semua rumah di sekitar kita hancur, di belakang itu ladang, jadi kayak ladang jagung, ladang ubi gitu. Aku sering ketika malam pergi ke belakang karena toilet terpisah dari rumah. di bagian belakang rumah. Di bagian belakang rumah itu beberapa kali melihat sosok orang berbaju kuning tanpa kepala mondar-mandir. Begitu. Dan kalau diingat lagi yang aku lihat kepalanya ditebas pada saat itu ya orang berbaju kuning. Cuman waktu itu masih umur segitu ya, umur 9-10 tahun, masih yang mungkin hanya hewan atau mungkin iya. Iya. Mencoba untuk merasionalisasikannya gitu, tapi begitu diperhatikan memang tidak ada kepalanya gitu ya. Agak rumit juga. Di belakang rumah kan juga ada pohon sukun. Apa ya? Sukun itu sukun gitu. Ya, sukun. Iya, tahu kok. Pohon sukun besar itu kadang-kadang terlihat ada orang digantung di situ. Kakinya menjulurkan baju oblong. Jadi berayun gitu. Betul, kakinya berayun. Tapi ketika dilihat ke atas, setengah badannya berbentuk kabut hitam, tidak terlihat fisiknya. Iya, kelihatan jelas cuma kakinya. Betul. Tapi itu berayun, jadi seperti digantung. Katanya sih dulu yang punya pohon di depan rumahnya, di depan kosannya, pastikan dulu. Wow, itu ya. Tetanggaku itu, dulu ingat sekali namanya Pak Ahmad. Beliau itu guru ngaji. Seru tuh. Jadi kalau ngajinya orang Madura, ngajinya suku Madura kan berbeda. Ada gaya khusus, lafal khusus. Terutama aksennya. Ya. Ba di atas ba apa kayak gitu, ada khasnya gitu. Dan aku dulu belajar sama beliau, belajar iqra waktu itu. Kadang malam-malam gitu saya terdengar beliau ngaji dengan aksennya khas. Di rumah sebelah padahal rumah itu sudah hancur. Jadi begitulah. Kami harus hidup dengan kehororan itu sampai 2 bulan, sampai PDAM benar-benar bersih dan airnya bisa diminum kembali, sampai listrik bisa jalan kembali. Nah, selama 2 bulan itu air nggak bisa dikonsumsi, terus minumnya di mana? Air hujan. Jadi menadah air hujan. Menadah air hujan atau air sumur. Atau ini biar Pak David, kita scavenging, maksudnya menjarah toko-toko dan rumah-rumah orang sekitar. Do everything to survive. Betul, karena memang ya itu kondisinya jalan lintas kota, luar kota sudah ditutup, kapal tidak ada, pesawat terbang juga tidak ada waktu. Pesawat terbang ada tapi pesawat terbang rintis, jadi tidak semua orang bisa mengakses. Kapal juga semuanya sudah digunakan untuk evakuasi dan tidak ada yang berani ke samping. Bahkan perusahaan-perusahaan travel mobil juga tutup semua. Jadi memang tidak ada pilihan lain kecuali bertahan hidup. I'm not judging. Dengan di situasi seperti itu pun we can do something even worse. Iya sih. Ya nggak sih, untuk survive. Ketika kita ngomongin survival instinct, kita pasti ngomongin
animal instinct kita untuk makan, untuk bertahan hidup. Pendek gitu. Iya. Pertimbangan. Iya, wow. Ada lagi nggak cerita-cerita? Sebenarnya kalau sampai sekarang itu bahkan ada 2 hotel besar di samping, bukan hotel, penginapan besar di samping. Namanya Hotel Rahma dan juga Hotel Borneo. Itu Borneo Award ya? Borneo 1 dan Borneo 2. Jadi itu dijadikan tempat pengumpulan sementara kepala-kepala orang Madura yang kemudian nanti akan diangkut menggunakan pickup dan truk ke Yang tuh nggak tahu badannya di mana. badannya dibuang di sungai. Mostly dibuang di sungai atau dipajang seperti tadi atau dibuang di jalan. Dibiarkan membusuk. Jadi aku tahu hubungannya itu seperti apa. Oke. Aku nggak serem sama cerita kamu. Aku seremnya sama dia. Ceritanya sambil ketawa. Selamat nih aneh pulang nih. Kamar saya di situ. Iya, jadi itu ada. Mas Erwin mau gantiin jadi host nggak? Oh enggak. Itu Dodi mau ganti jadi host? Aduh. Iya. Itu tadi di 2 hotel tersebut kepala-kepala itu dikumpulkan ratusan, jumlahnya bahkan ribuan. Setelah dibersihkan, kita juga ada kalau di Bali mencaru di sana buang sial something gitu namanya. Sudah seperti itu pun tidak ada orang yang mau menginap di situ karena banyak sekali cerita horor di belakang. Oke. Baik. Karena mostly orang Madura di samping itu beragama Islam. Dalam Islam sendiri kan kita tidak bisa dikubur kalau tubuh kita di laut. Iya. Jadi cerita yang beredar banyak dari mereka yang mencari di mana potongan kepalanya. Bahkan salah satu hotel itu sekarang dialihfungsikan jadi kafe gitu. Setiap kali kita nongkrong di situ tuh bawaannya pengen pulang, hawanya berat sekali. Iya. Iya, itu ya karena jangankan di tempat massacre ya. Kita ke terminal aja. Entah terminal, entah airport, entah stasiun gitu ya. Tempat yang banyak merekam memori sedih. Itu pun kayak bikin kita jadi gak nyaman sebenarnya. Di Malang itu ada salah satu tempat yang nggak perlu nyebutin tempatnya karena nanti saya bisa hilang. Itu tempat itu kayak ballroom gitu, sering buat kondangan, tapi somehow feel so off. It's like something just not right about this place. Apalagi yang orang luar kota ya, yang baru pertama kali ke sana itu pasti ngerasa aneh gitu. Tidak spesifik horor tapi aneh ya. Aneh. Ya karena memang dulunya aula itu memang aula itu bekas kayak rumah sakit sementaranya tentara. Jadi korban tentara itu kayak UGD lah, bikin ada bangku-bangku, tempat tidur yang bisa dipindahin. Yang mati juga banyak. Ya. Dan spesifik juga kalau kita ke rumah sakit. Iya. Gitu ya. Ke rumah sakit pasti. Kita pasti ngerasain yang Ada jadi. yang Apalagi kayak youtuber yang kurang kerjaan, atau tiktoker yang kurang kerjaan, yang hobinya nge-live di tempat-tempat horor. What for mau horor? Nih mampir ke kotanya nih. Ke Hotel Borneo itu. Sana nge-live di sana. Mamam tuh. Jangan nanggung dong. Tapi jadi ingat tadi ceritanya ada seperti kota hantu sendiri begitu ya. Ada satu cerita yang menurutku sih cukup romantis gitu ya, tapi mungkin ini horor gitu. Cuman semua orang yang mayat-mayat yang tanpa kepala itu di hari ke-8 itu mulai dibersihkan oleh Satpol PP dan juga TNI AD. Mereka dimasukkan. Ada gunanya di sana ya? Ada gunanya polisi. Bukan polisi sih, TNI kan polisinya betul. Polisi. Ya, jadi Hati hilang. mayat-mayat
kan yang ini sudah mostly membusuk kan, kena hujan segala macam itu kemudian diangkut sayangnya menggunakan armada bak sampah itu bagian. Ya seadanya kan. Betul, seadanya semuanya dibersihkan dari kota, kemudian dimakamkan di makam massal. Jadi 13 km atau 17 km dari kota itu makam itu kemudian semuanya dimasukkan ke dalam satu lubang yang sama dan dikubur di situ. Cerita yang menurutku cukup romantis adalah beberapa orang melihat di malam Lebaran itu arwah itu muncul dalam bentuk bayangan dan mereka saling bersilaturahmi, kayak saling salaman Lebaran. Menurutku itu kayak apa ya? Mai sehat? Sehat Mai? Kinda, Merinding Mai? bahwa mereka juga longing gitu kan untuk bersilaturahmi dan melakukan ritual Lebaran. Karena waktu itu Februari di tahun itu 2009 kalau tidak salah beberapa bulan setelah Lebaran. Setiap Lebaran sampai sekarang banyak orang yang berkunjung di sana untuk berdoa tapi tidak tahu mayat saudaranya di mana. Yang mana? Iya. Cuma berdoa untuk semua Muslim dan Muslim. Iya, Muslim dan Muslimat, iya benar. Iya, jadi iya benar. Iya, aku bisa bilang itu romantis sih karena kayak dia di Los Muertos jatuhnya. Iya. Kayak The Day of the Dead di mana? Iya, di Amerika Latin. It's South America, it's like in America, but in South. Iya. It's like different, the whole different country. Nah itu, ya The Day of the Dead itu kayak gitu. Iya sih. Mereka masih punya keinginan yang seperti manusia hidup untuk bersilaturahmi. Itu early attachment mereka ya. Betul, malam Lebaran gitu kan. Malam Seru Lebaran. sih kayaknya. Mungkin Ada yang takbiran, ada yang putar nastar. Jangan ketawa lu. Yang takbiran nggak punya kepala lagi kan. Minggu depan hostnya ganti Mbak Wanda mungkin. Iya. Itu pemandangan kota yang hancur dan luluh lantak itu langsung bertahun-tahun karena ada menarik sih karena Pemda pemerintah daerah itu membuat perda peraturan daerah nomor 5 tahun 2002 yang menyebutkan tidak boleh rekonsiliasi tapi tidak boleh menuntut hak-hak mereka lagi. Tanah dan bangunan tidak boleh dituntut. Ya. Jadi milik siapa gitu ya. Jadi pemandangan setiap hari ya itu tempat-tempat yang hancur dan kita bahkan anak-anak jadi bermain di tempat itu. Jadi kapan terakhir nanti ke sana? Aku di sana sampai 2019 masih di sana. Oh iya baru setahun ya di sini. Iya betul. Sampai 2019 itu pun masih banyak tempat-tempat yang Hancur dan hancur. tidak diperbaiki. Bahkan tetanggaku masih rumah Pak Ahmad yang Gurmanji itu masih hancur. Masih terlihat ubin yang di lokasi. Iya. Sampai di sini cerita kita malam ini cukup mencerahkan. Jadi yang ngantuk-ngantuk udah mulai melek lagi matanya. Kecampur agak merinding-merinding dikit buat kemarin yang komen di YouTube di cekam-cekam sebelumnya kalau videonya terlalu pendek kurang panjang. Ini spesial Halloween. Halloween, win. Sampai jumpa, ciao.